Shalom. Saya coba pengen tanya dulu. Minggu lalu kan saya ngomong untuk dengerin lagi ya. Oke, dengerin lagi. Berapa kali? Bebut? Oke. Tina? Berapa kali? Hah? Budi? Hah? Ewin? Ii? Lumayan. Anda? 2. Jessica? Arya udah ngomong. Cici? 2. Pau? Nggak tahu. Atau kali. Christine? 1. Beran? Enggak. Oke. Yang nggak dengerin saya berarti 2 orang. Oh ya, situ. Oke, 98%. Sebab begini, kenapa sih Tuhan itu menyuruh atau menaruh dalam hati saya untuk berbicara masalah keuangan. Karena memang kita di sini butuh masalah pengertian akan keuangan. Apalagi kamu yang nilainya jeblok. Kalau orang misalnya belajar matematikanya jeblok, bukan berarti dia ya udah terima aja apa emang gua nggak bisa, gitu loh. Tetapi kalau orang yang mau ngerti, dia bilang waduh, gue nilai gue jelek, gue malu nih, gue malu, dapat 2 mulu, dapat 3, gue mesti belajar, kalau enggak gue dianggap bego, gitu loh, nggak bisa. Nah, jadi kita harus menyadari di dalam 5 aspek hidup kita, ini mana yang paling rendah. Nah, karena di sini Tuhan menaruh dalam hati saya untuk masalah keuangan. Jadi saya akan berbicara keuangan itu berbulan-bulan. Dan saya pun berbicara keuangan selama ini, saya tidak menantang kamu untuk memberi di Mahanaim. Jadi saya pure mengajar ini karena banyak gereja mengajarkan kemakmuran itu makanya dibenci sama banyak orang. Teologi kemakmuran itu gak benar, sesat. Karena mereka memang pendeta, banyak hamba Tuhan itu suka narikin ngambil duit jemaat dengan cara berilah maka kamu akan diberi. Tetapi tidak diajarkan bagaimana caranya uang itu ngalir. Bagaimana caranya uang itu bisa dihasilkan tanpa kerja keras. Sistem dunia ada 3. Namanya kerja keras. Kalau dalam Inggris saya coba ya. Labor, education, connection. Jadi sistem dunia adalah kerja keras, pendidikan, sama koneksi. Sistemnya Tuhan, covenant, perjanjian, faith, iman, plus understanding. Kalau yang namanya sistem dunia adalah seberapa besar kamu kerja keras, baru kamu berhasil. Tetapi di dalam kekristenan, di dalam roh, sistemnya Tuhan, seberapa dalam kamu ngerti tentang uang, sistemnya Tuhan, demikianlah seberapa besar kamu diberkati. Nggak ngerti, nggak diberkati. Semakin ngerti, diberkati. Ngerti lagi, diberkati. Ngerti lagi, diberkati. Ngerti, diberkati lagi. Jadi levelnya, kekayaan seorang itu tergantung dari
pengertian akan firman Tuhan tentang uang. Nah, ketika saya pelajarin, sangat banyak sekali. Jadi saya tidak bisa mengajarkan dalam satu kerangka waktu semuanya. Tidak bisa. Karena otak kita tuh butuh yang namanya pengertian satu persatu gitu loh. Nah, sebab begini, terobosan itu bukan pertama kali kita ngalamin terobosan tuh karena kita terima. Wah, gue ngalamin terobosan. Enggak. Terobosan itu karena mengerti, memahami, kemudian terjadi pewahyuan. Nah, akibat terjadi pewahyuan menjadi sebuah keyakinan, akhirnya ada sebuah tindakan. Terobosan itu bukan sifatnya adalah kalau gue dapat duit. Makanya otaknya di dalam yang Tuhan ajarkan kepada kita saat ini adalah bukan otaknya di duit. Otak di duit, kerja keras, nggak bakal terima berkatnya Tuhan. Yang mengalami kita terobosan oleh karena ada pengertian. Ini pengertian gak cukup loh. Ada namanya pewahyuan. Kamu ngerti tapi gak klik. Belum nyampe. Butuh yang namanya tiba-tiba kita, oh yes, gua ngerti. Itu namanya rema. Itu yang membuat kita punya keyakinan yes. Tetapi itu dibutuhkan butuh waktu untuk ngerenungin. Kamu punya pewahyuan. Nanti saya akan jelasin banyaknya. Ada beberapa ayat. Ketika kamu ngerti, kemudian kamu coba renungin, kenapa saya suruh kamu berhari-hari? Karena memang otak kita ini harus diubah, pola pikir kita tuh harus diubah. Karena otak kita tuh masih pakai yang lama. Jadi mau nggak mau ini harus diserang habis-habisan gitu loh, dicekokin gitu loh, biar bener-bener tuh yang lama itu bisa kegeser kebuang gitu loh. Sampai total kamu ketemu pewahyuan, itulah muncul namanya keyakinan. Ketika muncul keyakinan, tindakanmu. Jadi gini, ini ada pintu surga nih, ini ada pintu nih, anggap nih pintu. Ini berkat di sono. Tapi ini pintu, nggak bisa berkat itu masuk kalau pintu ini nggak dibuka. Ini pintu kebuka karena ada pewahyuan. Pengertian pewahyuan yang membuat kita, wah, Tuhan tidak bergerak karena kebutuhanmu. Kalau Tuhan bergerak karena kebutuhan, itu Ethiopia, Uganda, yang terjadi banyak pembunuhan, kelaparan. Kenapa Tuhan tidak bergerak di sana? Gak nolong. Terus ketika kamu dalam kebutuhan, apa Tuhan jawab? Karena Tuhan bergerak karena ada yang mengerti. Dapat pewahyuan. Nah, sekarang saya masuk begini. Yang hari ini kita harus pahami, Tuhan menginginkan kita umatnya itu diberkatin. Jadi ada orang ngomong gini. Ini saya cerita, si Kenneth Hagin kesaksian, ada orang yang datang ke dia ya. Jadi semua ini Kenneth Hagin saya cerita. Jadi ada seorang pria, dia datang, dia bilang bisnis saya gagal, gak ada hasil, saya stuck, saya bingung, saya gak tahu apa yang harus saya lakukan. Nah, Tuhan ngomong sama si Kenneth gini, orang itu bertindak berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan pewahyuan. Jadi dia hanya bisa stres, tertekan, dia jadi berdoa supaya Tuhan jawab dia. Kemudian ditanya begini, apakah kamu percaya
bahwa Tuhan ingin kamu makmur, kamu kaya? I think so. Saya pikir iya. Berpikir itu nggak cukup. Orang Kristen banyak tahu Alkitab, mengutip Alkitab, tapi hidupnya sama aja. Firman kata nggak kemarin minggu lalu kan, Allahku kan mencukupi segala kebutuhan. Tapi kenapa? Itu kan firman. Kenapa nggak kecukup? Kenapa nggak tercukupi? Berarti kan bukan Tuhan yang salah, tapi karena nggak ngerti. Kita nggak bisa mendapatkan sistemnya Tuhan, kerajaan Allah tentang duit, kalau posisi kita ini dalam keadaan takut, ragu, khawatir, bertanya sama Tuhan, Tuhan ini apalagi Tuhan ini gimana gitu loh. Jadi fokusnya adalah mereka itu, banyak orang Kristen jadi fokusnya adalah bagaimana menggerakkan hati Tuhan supaya menjawab doa saya. Bahkan sampai ada pelayanan buang duit. Ya gereja yang selalu mengajarkan ayo berkorban untuk Tuhan, berkorban sama Tuhan. Padahal bukan Tuhan suruh. Nah, oke, saya singkat aja. Ketika dijelasin, mukanya berubah. Akhirnya dia mulai mengerti. Nanti saya akan jelasin maksudnya apa ya. Dia sadar. Ternyata terobosan dalam bisnis yang selalu dia doakan supaya dia mengalami terobosan. Siapa sih yang pernah dari dulu tuh mengalami, Tuhan saya pengen mengalami terobosan. Kalau saya ingat zaman dulu tuh saya kayak begitu. Berdoa selalu minta terobosan dalam keuangan. Sampai ngikutin seminar keuangan. Nol hasilnya. Karena gini. Orang ini mempusatkan bahwa terobosan dia berdoa. Ya. Untuk dia mengalami terobosan meminta sama Tuhan. Padahal terobosan itu harus dimulai dari diri sendiri. Bukan menuntut Tuhan. Tuhan kasih saya, bukakan jalan, bukakan tingkap langitmu. Bukakan berkatmu, bukakan jalanmu. Tapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana hati kita yang keras mengalami terobosan. Fokusnya adalah ini harus mengalami terobosan. Ini otak kita yang blow on ini. Yang gak sesuai. Yang penuh dengan keraguan, penuh dengan ketakutan, penuh gak pengertian. Itu yang harus dijebol. Selama ini belum jebol, kamu tidak akan dapat yang berkatnya Allah. Jadi besok kamu dengerin lagi. Kamu tahu bahwa kamu lemah dalam keuangan atau kamu ingin menambah. Ini sistemnya Tuhan. Saya mengajarkan apa yang Tuhan katakan di dalam firman Tuhan. Bukan menurut saya. Tapi apa yang firman Allah katakan. Yang akan untung ya kamu. Bukannya saya, kalian yang akan menguntungkan karena kalian akan mulai percaya. Tidak membatasi diri. Bahwa Allah itu ternyata pengen berkati saya. Ayatnya. Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengaruniakan kepada kita sebagian uang itu dimulai dari rohani. Nanti ada dasarnya lagi.
Uang itu bersifat rohani sebelum bersifat fisik. Uang itu adalah alat sebelum menjadi mata uang. Uang itu benih sebelum jadi rejeki, sebelum jadi penghasilan buat kita. Jadi kalau kita ngerti caranya, kamu gak akan kesulitan uang. Orang yang tadi yang tadi saya katakan, dia mulai sadar bahwa yang harus mengalami terobosan itu adalah dirinya sendiri. Dan ketika orang itu pergi dengan pemahaman dan akhirnya dia memulai ada satu kebangkitan dalam dirinya, ada satu otoritas dalam dirinya. Kemudian dia memberikan kesaksian. Dalam berapa minggu yang tadi bisnisnya mulai diambang kehancuran, yang dia gak tahu stuck dan gak tahu gimana, dapat kontrak yang terbesar dalam hidupnya. Jadi dalam berapa bulan bisnisnya berlipat kali ganda. Dalam waktu setahun dia ketemu lagi. Dia ngomong, saya berhenti bekerja cari uang. Uang cari saya. Itu terjadi kalau kita punya pewahyuan. Saya kemarin sempat lihat di IG. Walaupun bicara masalah pengetahuan, tapi itu sebetulnya ada istilahnya itu memang sesuai firman. Kemudian ada yang komen, dia bilang itu betul, karena ada tulisan puji Tuhan, berarti orang Kristen nih. Dulu saya itu karakter saya jelek, saya itu menuntut, saya stres, saya takut, saya bingung, pokoknya saya ragu. Tapi ketika saya memperbaiki diri saya, ketika saya mulai mencari Tuhan, beribadah ngomongnya, saya memperbaiki. Uang itu akhirnya datang. Dan ujungnya ditulis, saya free dari uang. Freedom dari keuangan. Padahal di situ ditulis dia sebetulnya dalam keadaan susah. Ya karena dia sifat karakter jelek, ketakutan, khawatir. Tetapi dia bilang ketika dia ngerti, sekarang saya free. Uang itu bukan dikejar. Uang itu yang seharusnya ngejar. Terobosan keuangan itu sebanding dengan seberapa besar pemahaman kita. Jadi seberapa besar kita mengalami terobosan, sebesar itulah uang yang kamu dapat. Bukan tergantung seberapa besar kebutuhanmu. Kamu butuh 5 juta, enggak tergantung itu. Kamu cuma ngerti 1 juta, kamu hanya 1 juta yang kamu dapat. Kamu ngerti 5 juta, kamu dapat 5 juta. Iman kamu 10 juta, kamu dapat 10 juta. Iman kamu 20 juta, kamu dapat 20 juta. Seberapa dalamnya kamu ngerti, seberapa yakin yang kau dapatkan, demikianlah kau dapat. Karena Allah bergerak ketika ada orang yang percaya. Kenapa? Uang akan datang ke kita jika kita berhenti berusaha mendapatkan berkat. Dan mulai memahami bahwa saya sudah diberkati. Efesus 1 ayat 3 ini, segala berkat rohani telah dikaruniakan. Artinya uang kita itu ada di kerajaan surga. Kita ini sudah diberkati. Ya firman yang ngomong, bukannya saya. Nggak percaya, pantesan. Tetapi kalau kita percaya ini firman segala berkat, berarti berkat segala sesuatu dimulai dari roh. Kenapa?
Sekarang saya tanya, yang ciptain langit bumi siapa sih? Yang ciptain uang tuh siapa sih? Ayo nih. Coba ya. Ulangan 28 ayat 12. Ulangan 28 ayat 12. Ya sama-sama. 2, 3. Tuh anakan. Membuka bagimu yang sedikit. Di dalam bahasa Inggrisnya itu treasure, harta. Sekarang saya tanya, harta itu 1 gram, 2 gram emas, 3 gram emas, atau kiloan? Bisa tonan. Apakah namanya harta karun itu sedikit? Dulu aja kita hampir ketemu tuh. Tuhan gak izinin aja. Harta karun, waduh banyak gitu. Harta karun, benar-benar harta karun. Mas-masnya dari si Soekarno. Itu yang namanya harta karun, itu sifatnya banyak. Nah, firman katakan Tuhan akan membuka bagimu perbendarahan apa? Nya. Hartanya. Dia ada di mana? Di sorga. Artinya, segala sesuatu yang ada di bumi, uang, emas, kekayaan, itu dimulai darinya Tuhan di atas sana. Itu kekayaannya itu akan dicurahkan melimpah. Jadi dimulai dari atas. Makanya Efesus 1, segala berkat rohani udah ada, telah disediakan. Jadi di surga uang kita tuh ada. Kita ini punya rekening duit. Kamu punya hak untuk ngambilnya. Karena sudah disediakan sama Tuhan. Kamu butuh berapa? Emangnya Tuhan gak sanggup memberikan 1 miliar misalnya? Nah ini pemikiran orang Kristen tuh gak yakin. Karena mereka gak tahu. Dasar yang saya ajarkan saat ini adalah Tuhan ingin tahu kita ini sudah disediakan. Segala berkat, segala kebutuhan kita, uang kita, kekayaannya Tuhan unlimited. Semakin engkau mengerti, mau duit 10 juta, 20 juta, 50 juta, 100 juta, 1 miliar, 20 miliar. Kalau engkau punya keyakinan, itu dari surga turun. Terobosan keuangan bukan karena kamu lagi butuh. Jadi orang tadi yang pria tadi, setelah dalam setahun itu dia mengalami pelipat gandaan. Bukan karena Tuhan tiba-tiba, gue pengen jawab dia. Atau tiba-tiba, gue mau ngasihi dia. Yang kemarin Sabtu bilang proses. Jadi kalau prosesnya nanti Tuhan kasihlah. Itulah merohanikan sesuatu yang yang banyak gak ngerti. Tuhan mau bukain kita bukan tergantung permasalahan proses waktu. Memang ada waktunya Tuhan, tapi problemnya waktunya udah ada, berkatnya sudah ada, sudah disediakan. Telah disediakan. Bukan masalah waktu. Itu uang udah ada di balik pintu kamu. Itu uang udah ada di balik. Problemnya ini gak dibuka.
Karena nggak ngerti. Maksud saya begini. Kalian harus pelajari ya setiap hari itu supaya tuh benar-benar ilmu uang ya. Ilmu uang yang firman Allah katakan ini itu benar-benar tuh jadi sebuah hal yang keyakinan yang begitu kuat. Sehingga apapun yang terjadi kamu gak akan pernah takut. Kalau kamu sudah punya keyakinan, aku tidak akan pernah kekurangan. Gak bakal kurang. Gua gak bakal susah. Gak bakal susah. Kenapa? Karena ngerti. Dapat puayuhan. Kenapa saya selalu ngomong segala berkat rohani? Ini terusan waktu ini berapa, mungkin 15 tahun yang lalu. Ketika saya baca dari Andrew Wommack. Itu menyadarkan saya, memberikan pewahyuan buat saya. Bahwa segala berkat rohani, bahwa Tuhan sudah sediakan. Tapi banyak orang Kristen, kamu harus ngelayani, kamu harus berkorban, keluarin duit. Karena kamu mesti ngelayan ke sana, kamu mesti pergi penginjilan ke sana. Kamu harus berkorban. Namanya untuk Tuhan, ngeluarin duit. Jadi mereka berusaha untuk bisa menyogok Tuhan atau membuat supaya Tuhan itu terenyuh atau Tuhan itu menjawab doanya dengan cara apa? Berbuat. Dengan perbuatan. Padahal Tuhan gak suruh. Kelihatannya baik. Kelihatannya baik. Jadi ingetin ketika bangsa Israel kan yang 12 suku 12 pengintai. Kan 10 bilang jelek. Tuhan tulah matikan. Besok kan yang orang Israel begini. Mereka kan, waduh kita salah nih sama Tuhan. Yaudah yuk kita perang yuk. Kita lawan tuh orang-orang kanan. Terus Musa bilang, kagak Tuhan gak nyuruh. Kamu tak kalah loh. Enggak. Kita harus berperang. Tuhan berserta kita. Mereka perang. Nekat pergi. Karena bukan Tuhan. Emosi. Jadi mengikut Tuhan bukan kita bertindak seolah-olah itu berbuat baik. Kalau bukan Tuhan, nol. Zong. Jadi jangan sotoy. Jadi terobosan keuangan itu sebanding dengan seberapa besar pemahamanmu, bukan seberapa besar kebutuhanmu. Jadi, upgrade dirimu. Nambah ilmu. Belajar. Supaya kamu nambah. Saya ingin tanya. Gak tahu ya, ada orang-orang sih yang udahlah gue cukup lah asal makan minum. Gak perlu macem-macem lah. Tapi ketika mereka butuh uang, mereka gak tahu. Karena mereka gak punya uang. Orang itu mentalnya adalah mental yang aman, cari aman. Tuhan menginginkan. Satu lagi deh ayatnya ya. Mazmur 35 ayat 27. Mazmur 35 ayat 27. Biarlah bersorak-sorai dan bersuka cita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Biarlah mereka tetap berkata, Tuhan itu besar. Dia menginginkan keselamatan hambanya. Coba terjemahan bahasa Inggrisnya, New King James.
Nah, let them shout for joy and be glad, who favor my righteous cause. And let them say continually, let the Lord be magnified. Ini, who has pleasure in the prosperity of his servant. Artinya adalah yang Tuhan itu menginginkan pleasure in the prosperity of his servant. Kemakmuran untuk hambanya. Dalam dunia ada dua, hamba Tuhan atau hamba setan. Betul? Kamu hamba Tuhan atau hamba setan? Di sini Tuhan kamu mau prosperity nggak? Tuhan pengen kamu kaya nggak? Salah nggak? Saya salah ngomong nggak? Buat ternyata prosperity, kemakmuran itu artinya Tuhan, pengennya Tuhan. Betul nggak? Bukan saya kan? Jadi kalau saya ngomong kemakmuran, salah nggak? Bahwa memang Tuhan menginginkan ya pleasure in the prosperity of his person. Jadi Allah menginginkan nih hamba-hambanya Tuhan ini. Itu makmur, itu kaya. Nggak percaya? Ya sudah, nggak usah kaya. Tetap aja susah. Saya membahas bagi orang yang mau terbuka pikirannya. Yang tidak puas dengan apa yang kamu alami sekarang. Ya. Tuhan harus membangkitkan orang-orang yang harus bisa dia pakai untuk memberkati orang lain. Tapi orang-orang yang tidak mau, yang sudah otaknya udah tumpul, Tuhan nggak bisa pakai sebagai alat ya untuk bisa membantu menolong orang lain. Kalau kalian terbuka, contohnya tadi ya, bentar ya. Jadi gini, kita nggak tahu 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun lagi, anak kita udah besar. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Kita harus mempunyai uang untuk masa depan kita. Ya. Bukan kita menjadi percaya sama uang kita, bukan. Itu membuat kita, nih satu ayat ngomongnya. Orang yang baik, ada satu ayat. Mewariskan hartanya kepada anaknya. A good man. Maksud saya, kita nggak tahu nanti. Kita harus mewariskan anak kita. Namanya warisin berarti punya uang. Nggak punya uang, nggak bisa ngewarisin. Makanya si Jesse ngomong, anak gua aja nih, dia cuma satu cewek. Satu cewek aja, habisin duitnya nggak cukup. Sampai dia mati itu nggak cukup waktunya. Anak yang cucunya baru bisa ngabisin, itu pun juga nggak bisa habis. Karena kekayaan yang diperoleh dari Tuhan, itu yang membuat dia bisa mewariskan kepada anak-anaknya. A good man. Yang bukan good man, gue gak pikirin. Gue udah cukup. Dengan uang sekarang gue udah cukup. Dengan gaji yang sekarang gue cukup. Nah itu gak termasuk, khotbah ini gak termasuk orang itu. Yang pikirannya cuma pendek. Ini orang yang mau melihat ke depan, jauh ke depan. Yang tidak puas dengan kondisi sekarang. Kenapa? Ada berkatnya Tuhan. Segala berkat rohani udah disediain. Bahkan Tuhan mengatakan bahwa prosperity, pleasure in prosperity is servant. Artinya Tuhan menginginkan kita ini kaya. Amin. Saya bukan ngomong sembarangan, saya ngomong firman Tuhan.
Jadi kemakmuran itu bukan bonus. Kemakmuran itu bukan sampingan atau untuk orang-orang tertentu. Untuk mereka yang punya keturunan orang kaya. Emang udah kaya jadi punya apa namanya? Punya benih orang kaya. Memang itu ada plusnya. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa menjadi orang kaya. Karena kekayaan itu bukan berdasarkan daripada yang namanya engkau keturunan. Tapi berdasarkan adalah pengertian akan firman Tuhan. Jadi seandainya kalian itu sudah percaya, punya pewahyuan. Terus pegang itu pewahyuan. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kalian tuh kayaknya akan naik. Hoki dari mulai 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40. Mobilnya bertambah. Kemarin saya ngomong dia sebetulnya agak sedikit teguran. Karena dia udah mulai ini. Supaya dia tuh memacu dirinya. Karena ada berkat yang lebih besar buat dia. Tapi dia mengalami stuck. Supaya dia itu mempunyai sebuah, ayo. Nih ada berkatnya Tuhan nih, nunggu nih di pintu nih. Nih Tuhan lagi nunggu. Kapan? Ayo. Jangan malas. Coba cari. Semakin kita ngerti, semakin berkat itu tidak akan pernah habis-habisnya. Kalian harus punya pewahyuan. Harus ngerti firman. Kita ini sudah disediakan. Kita nih punya rekening. Harta kita nih ya. Harta kita tuh ada. Kita tuh masing-masing punya rumah di surga. Nah di dalam rumah itu ada ruangan khusus yang memang uang kita, duit kita ada di sana. Maka firman tadi dikatakan bahwa dia tuh mencurahkan. Aku akan bukakan. Yang tadi Tuhan akan membukakan bagimu perbendarahan yang melimpah. Ulangan 28:12 itu. Hartanya, itu ada katanya. Hartanya. Dia katakan aku akan bukakan bagimu hartaku yang melimpah. Bukan sedikit. Melimpah. Artinya memang Tuhan udah sediakan buat kita. Lu percaya lu kasih berlimpah. Nah itu yang kita orang Kristen tuh nggak punya. Nggak diajarkan bahwa ini adalah sebuah kebenaran yang harus kita kita harus ada. Yang begitu terpatri dalam diri kita. Membuat kita tuh, gue gak takut. Berkat gue ada di sana. Makanya saya akan bicara masalah. Jadi gini, keuangan. Kita harus punya pewahyuan tentang uang. Harus punya mengenai masalah benih. Pewahyuan masalah untuk masalah persepuluhan. Pewahyuan itu. Jadi masalah uang. Pewahyuan. Siapa kita di dalam Kristus. Apa yang kita miliki uang di surga. Itu harus ada. Jadi semakin dalam. Semakin terbuka lebar. Enggak ngerti. Iya enggak diberkatin. Makanya mereka cuma hanya bisa berdoa. Bahkan puasa Ester. Hanya untuk menarik supaya Tuhan itu menjawab. Padahal yang dibutuhkan. Lu ngerti gak akan duit? Karena saya bicara masalah harap. Jadi gini,
Ada orang, dia ngomong begini, saya ini udah bayar persepuluhan. Saya ini sudah memberi. Saya udah berdoa. Bahkan saya confess pengakuan akan firman Tuhan. Tapi kenapa uangku enggak bertambah? Ada nggak orang-orang kayak gitu? Jadi gini, kalian harus belajar. Masing-masing kasus mungkin buat kita sendiri masing-masing. Kasus ini bukan satu orang aja, itu semua orang pasti pernah ngalamin. Jadi ketika ada orang Kristen, gue udah bayar persepuluhan setia. Gue udah memberi. Gue confess, mengaku. Gue berdoa. Tapi duit gue, kemajuan gue, istilahnya gue stuck. Gue gak ngalami duit gue gak nambah. Cukup gue makan, atau ya jalan-jalan dikit, udah. Kenapa? Ditanyakan begini. Ini kan bicara dia nggak maju. Apa yang kamu percaya tentang increasing, bertambah? Dan dia ngomong begini, saya berharap Tuhan menolong saya. Saya berharap Tuhan membantu saya. Betul atau salah? Saya berharap Tuhan tolong saya. Bukan kata pengharapan ada di Alkitab. Iman itu ngerebut. Berharap nunggu. Iman itu ngambil. Berharap itu nunda. Iman itu sekarang. Now faith is. Kalau berharap one day, satu hari nanti saya akan dibukakan. Itulah kenapa kamu cuma berharap, makanya enggak dapet. Karena belum mencapai satu level lagi. Pewahyuan bahwa Tuhan sudah memberikan, sudah menyediakan. Percaya bahwa Allah sudah sediakan. Tuhan, aku percaya. Malaikat ambil. Aku percaya bahwa Engkau akan mencukupi kebutuhan saya. Saya tidak perlu pikirin. Saya akan beli barang apa yang saya butuhkan. Saya akan membeli apapun yang saya mau. Pokoknya Tuhan akan cukupin saya. Tapi orang menunggu, berharap. Tuhan, saya berharap kalau saya dapat orderan hari ini atau bulan ini, saya baru akan beli baju, saya akan beli ini. Loh, kan kita harus bijaksana dalam mengeluarkan uang. Nah, begini. Masing-masing orang punya pendapat, is okay. Tetapi kalau engkau mengatakan bahwa, jadi gini, ada orang, jadi misalnya begini, dia itu, ya, banyakkan orang Kristennya, itu sudah merencanakan bencana. Merencanakan bencana. Akhir bulan gue gak ada duit nih. Orderan belum nyampe. Jadi gue harus siap-siap.
Gue harus siap-siap. Karena gue gak tahu nanti akan dapat atau enggaknya. Gue harus prepare. Itu namanya merencanakan bencana. Tetapi orang yang punya iman tidak mikirin gituan. Pokoknya Tuhan bisa sediain. Gue gak perlu pikirin. God is good all the time. Tuhan tidak merespon kebutuhanmu. Tuhan menanggapi merespon hukum spiritual. Dia meresponi pengertian, pewahyuan, perjanjian. Ketika engkau menyatakan, mengklaim hakmu, segala berkat rohani dalam surga sudah disediakan. Allah menginginkan keselamatan, prosperity untuk aku. Allah sudah menyatakan bahwa berkatnya akan mencurahkan berkatnya, kekayaannya melimpah. Artinya Tuhan pasti sediain. Kamu bukan berharap. You know it and know it. Yes, itu firman. Lord, I trust you. I put my trust in you. Seperti Mazmur mengatakan. Daud mengatakan, I put my trust in you. My trust in you. Terobosan dimulai bukan duit datang. Tapi pengertian, pewahyuan yang membuat engkau punya keyakinan. Akhirnya engkau punya keyakinan. Tindakanmu, mulutmu beda. Itu butuh yang namanya usaha kita yang keras. Merubah otak kita yang goblok ini. Supaya jadi pintar. Karena kita dikuasai yang samanya keduniawian. Jadi keduniawian harus keluar dari otak kita. Roh yang masuk. Firman yang masuk. Maka saya mengajarkan uang bukan ke otakmu di duit. Saya mengajarkan uang supaya otakmu firman. Tahu firman Allah. Kalau engkau ngerti firman Allah, kau gak mungkin gak berani memberi. Gak mungkin. Tapi kalau engkau punya keyakinan, maka harus orang itu ngerti. Tentang uang itu banyak hal. Ini paling saya cuma hanya sampai di sini khotbahnya. Sebutnya ada lagi yang lain, tapi tidak bisa. Minggu lalu saya bicara masalah pengertian supaya kita punya pengertian. Punya keinginan untuk mau belajar mengerti. Dan pengertiannya hari ini. Yang pertama, Tuhan sudah sediakan. Yang kedua, Tuhan punya uang di surga. Mau curahkan ke kita. Karena yang ketiga, dia ingin kita kaya. Tuhan ingin pakai kalian. Mungkin di antara kalian setelah mendengar kayak gini, Tuhan kasih ide untuk bisnis baru. Ketika bisnis baru, kamu mulai mempercayai Tuhan untuk menolongmu. Akhirnya engkau mulai bisnis. Engkau menolong orang lain, karyawan yang butuh duit. Gaji. Kamu tolong dia untuk bisa makan. Tapi orang yang tipe modelnya udahlah cukup. Ya udah lo cukup aja. Maka Tuhan butuh orang-orang yang mempunyai visi yang besar.
Punya orang yang benar-benar bukan merasa tidak puas dengan harta dunia ini, bukan. Prinsip pertama, uang adalah alat untuk memuliakan nama Tuhan. Kamu duit 1 triliun pun itu bisa sebagai alat untuk memuliakan nama Tuhan. Bisa dipakai untuk menolong orang lain. Bantu panti asuhan atau yang lain. Yang mereka butuhkan. Orang gak punya duit, mana bisa bantu. Yang ada yang cuma minta dibantuin malah. Jadi punyalah sebuah hati yang pengen gue mesti upgrade diri gue gitu loh. Ngerti gak sih? Gue mesti upgrade nih. Gue gak boleh segini-gini aja. Gue harus berkembang, gue harus bertumbuh, gue harus semakin lebih baik, lebih bagus. Gue harus punya rumah lagi. Rumah yang sekarang banjiran mulu. Ya, keren. Saya aja nih pengen punya rumah lagi. Saya pengen tinggal Jakarta Barat lagi gitu loh. Di sono nggak ada babi soalnya. Di selatan tuh bener-bener babi tuh nggak ada. Kacau. Oke, gini. Saya balik lagi gini. Tadi katakan bahwa saya berharap Tuhan menolong saya. Ya. Iman itu ngerebut. Ya. Berharap itu nunggu. Jadi jangan berharap. Take action atau memperkatakan mempercayai. Iman itu mengambil, harapan itu menunda. Iman itu mengatakan sekarang. Tetapi harapan itu mengatakan satu hari nanti. Sebab begini, arti kata berharap itu artinya keinginan atau permohonan supaya itu terjadi. Artinya menanti agar sesuatu yang baik itu terjadi. Padahal sesuatu yang baik itu sudah ada. Tidak perlu berharap, sudah terjadi. Dengan satu keyakinan, Tuhan sudah sediain. Jadi otak kamu tuh bukan berharap lagi berdoa sama Tuhan. Alasan kau tidak mengalami kemajuan, karena engkau menerapkan prinsip kerajaan Allah dengan pikirannya yang penuh dengan pengharapan. Kan keren ya? Pikiran yang penuh dengan pengharapan. Hopeful mind. Itu pola pikirnya. Bukan berpikir atau punya pikiran hati yang percaya. Iman bukanlah berharap Tuhan akan melakukan. Iman bukan berharap Tuhan akan melakukannya. Tetapi iman adalah mengetahui bahwa Allah sudah. Yang satu berharap akan, makanya berpuasa, makanya melakukan ini itu. Yang satu lagi, dia sadar Tuhan sudah lakukan, sudah sediakan, sudah dijadiin apa yang kita butuhkan. Dan kita bertindak seolah-olah itu memang sudah terjadi. Apa?
nggak boleh stres. Yakin, percaya. Gue yakin, nggak mungkin nggak. Tuhan sudah sediain. Walaupun kita, gini loh. Saya bacain aja nih ya. Kan ada jadi ada pengharapan gini. Di dalam Roma 8 ayat 24 gini. Roma 8:24 gini. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Ya. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Jadi pengharapan udah dilihat nih. Ya bukan ngarapin lagi dong. Contoh gini. Anak saya mau datang nih. Kan. Saya berharap anak saya datang. Saya lihat anak saya itu di situ. Saya berharap lagi nggak? Lah udah datang kok. Gitu loh. Jadi bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dia lihat? Ngarapin apa yang, jadi gini, pengharapan, maka si Paulus katakan gini, 2 Korintus 3:12. Karena kami mempunyai pengharapan demikian, maka dipunya pengharapan demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Maksudnya gini, gue tahu pengharapan gue tuh pasti. Makanya gue bertindak begini, gue ngelayanin, gue menginjil. Jadi sebuah pengharapan itu bukan pengharapan yang gak jelas. Tetapi dia sudah yakin, udah pasti. Nah itu namanya faith, iman. Karena ngelihat, di sono gue udah ketemu, di sono gue udah dapat itu duitnya. Itu yang namanya faith, iman, bukan berharap lagi. Nah ini kita harus berusaha dengan sekuat tenaga. Kalian harus bisa mencapai pewahyuan ini. Biar itu pintu berkat itu kamu buka. Soalnya itu udah disediain di balik pintu, udah disediain. Tinggal engkau buka, percaya orderan lah, kerjaan lah, atau apa aja lah. Dunia mengatakan kemakmuran tergantung dari berapa besar kerja kerasmu. Kalau sistemnya Tuhan berkata, kemakmuran tergantung dari seberapa dalam pengertian, memahami, mendapatkan pewahyuan akan perjanjianmu di dalam sistem surgawi. Allah telah menyediakan. Allah menginginkan kemakmuran. Allah mencurahkan kekayaannya berlimpah. Ini 3 aja dasar utama masalah kemakmuranmu. Bahwa Tuhan tuh menginginkan engkau kaya. Pegang ini sampai benar-benar itu mendarah daging. Terbuka. Kamu akan kaya. Jadi saran saya, dengerin lagi. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Supaya kamu tuh cepat. Ngerti gak? Cepat. Saya enggak tahu lagi ya kalau sampai tahun ini kalian itu masih dablek ya. Kalian benar-benar idiot. Kalau nggak berubah benar-benar idiot. Makanya kemarin minggu lalu saya mikir lagi. Kenapa sih bisa seperti itu? Tuhan ingatin saya. Seperti bangsa Israel. Mereka punya mata tapi nggak bisa melihat. Mereka punya telinga tetapi nggak bisa dengar. Karena ada roh bebal. Roh bebal itu ketika diomongin
Cuman kedenger doang. Udah. Gak ada yang masuk. Gak ada yang masuk. Bener-bener gak ada yang masuk. Jadi ya udah, jalanin hidup biasa aja. Biasa aja. Ada kerjaan gua kerjain, gak ada kerjaan ya udah. Atau gua mesti kerja ini, ya udah kerja ini, udah selesai. Apa yang dia inginkan, dia rindukan, gak dapat apa-apa. Bertahun-tahun. Makanya kemarin, saya semalam setelah kemarin Sabtu, saya jadi mikir lagi. Kira-kira berapa tahun ya ada di Mahanaim ya? Gila. Bukan setahun 2 tahun. Belasan tahun. Kok gak berubah ya? Makanya gini, saya minta kalian coba untuk membuang yang namanya roh bebal. Roh bebal, roh marah, roh khawatir. Atau apalah yang kalian sendiri yang tahu. Supaya ini yang menjadi Jadi gini, ini pintu berkat. Di dalam diri kamu itu ada setan ya. Setan itu yang menutup. Menahan itu berkat. Jangan dibuka. Jangan dibuka. Dengan cara apa? Emosi. Ketakutan. Khawatir. Jangan dibuka. Jangan dibuka. Inilah ketololan kita kalau gak pernah dibongkar ini. Setan iblisnya di dalam diri kita. Ini akan tetap menahan. Tapi ketika yang menahan itu gak ada. Kebuka. Yalah. Makanya kemarin saya kata, ada orang istilah gini, dia mengalami seperti ini. Dia datang dalam keadaan lagi dipecat. Dan dia stres. Saya gimana, saya gak punya buat bayar uang kontrakan, sewa segala macam, saya harus bagaimana? Karena saya sedang dipecat. Tapi ketika dia ngerti ini, dia tidak nyari kerjaan. Kerjaan nyari dia. Oh, ada orang yang hubungi dia. Lu mau kerja enggak? Itu namanya berkatnya Tuhan. Bukan karena pada waktu itu Tuhan jadi kasihan. Tapi karena orang ini ngerti bahwa yang problemnya adalah dirinya yang tidak tahu akan kebenaran, yang fokusnya adalah, jadi gini, orang bisa menyatakan firman Tuhan, tetapi dalam posisi takut. Tuhan gak bergerak ketika kita berada di dalam posisi ketidakpastian. Bukan di dalam posisi keyakinan. Jadi ketika kita berdoa, kita menyatakan yang namanya ketakutan. Walaupun pakai firman Tuhan. Tetapi dari hati, dari pikiran penuh dengan keraguan. Ya pantaslah gak dijawab. Karena posisinya salah. Jadi ketika orang ini mengerti, dia mempercayai Tuhan, dalam waktu seminggu, dia dapat pekerjaan yang baru. Setelah berapa bulan kemudian, dapatlah job sampingan. Akhirnya bisa dia pakai itu buat penghasilannya. Tuhan mampu bukain. Tuhan tidak bergerak dengan kebutuhanmu yang begitu di ujung tanduk. Tuhan bergerak karena engkau mengerti. Karena engkau ada pewahyuan. Karena ada keyakinan. Amin. Makanya saya pikir gini.
Sabtu ini kalau Kamis cuma Sabtu, Kamis malam kamu puasa, mulai jam 6 lah kamu makan. Besok paginya ndak makan sampai siangnya jam 12 kamu makan. Terus Jumat malamnya jam 6 lah kamu makan. Terus nggak makan pagi sampai Sabtu siang. Cuman 2 hari lah, 3 hari 2 malam gitu. Cuman nggak makan pagi. Tujuannya apa? Begini loh. Itu setan nggak bakal keluar. Ketololan. Ya seperti bangsa Israel, bebal. Itu nggak bakal keluar. Kalau dalam diri kita tuh nggak nyadarin, nggak benci. Itu namanya rotololnya itu. Yang kalau diajarin nggak mudeng, nggak denger, nggak ngerti-ngerti gitu loh. Makai belasan tahun nggak dapat. Itu kan tolol. Sorry kasar. Karena memang itu roh bebalnya yang bikin begitu. Nah maksud saya, kalau yang menutup otak kamu itu nggak ada, kamu tuh kebuka. Nah itu harus dari keinginan. Musik bisa. Ini setan kurang ajar. Ini setan bikin gua susah. Gue mesti keluarin ini setan. Belajar firman. Apa namanya? Roh kita tuh dikasih makan. Biar kuat. Jadi roh kita naik. Roh Kudus naik. Itu setannya berkurang. Ngerti gak? Itu tujuan puasa. Supaya kamu fokus ke Tuhan. Jadi roh kamu tuh naik. Firman itu seperti suplemen gitu. Seperti makanan membuat kita makin kuat betul. Roh kita jadi kuat-kuat. Nah ini setannya lemah. Ketika waktunya keluar dia. Dan kamu yes. Otak kamu terbuka. Firman masuk. Pintu terbuka. Otomatis. Saya katakan otomatis, aduh sakit juga. Oke, saya baca lagi deh. Sebelum saya selesainya. Ada yang mengatakan gini. Saya baca gini, dengar gini, saya jadi. Berapa banyak kita itu selalu berdoa. Tuhan, saya pengen ini orderan Tuhan. Aduh, Tuhan, dapat orderan ini enak nih Tuhan. Bisa dapat inilah Tuhan gitu loh. Tuhan. Saya berdoa, yuk kita gandengkan tangan. 2 orang bersepakat di dunia. Apa yang saja yang kita minta, Tuhan kasih. Yuk kita sepakat. Yes, Tuhan tolong, Tuhan berikan Tuhan. Hasilnya cong, nggak dapet. Uang itu bersifat rohani sebelum bersifat alami. Uang itu adalah alat sebelum jadi mata uang. Uang itu hanya meresponi kalau kita paham. Jadi, saya ngomong berkali-kali. Pintarlah dikit. Uang itu meresponi kalau kita ngerti. Kalau kita paham. Kalau ada pewahyuan. Jadi, belajarlah. Amin. Kamu sekali gak cukup. Saya dengerin ini udah puluhan kali. Puluhan kali. Saya selalu mengulang-ulang. Karena memang yang membuat berkat itu berlimpah karena tergantung seberapa dalamnya kamu ngerti duit menurut cara pandangnya Allah. Bukan menurut cara pandangnya dunia. Dunia selalu akan lu mesti kerja.
Lu mesti lakukan ini, lu mesti marketing ini, lu mesti begini, lu bangkitin orang, motivasi orang, lu harus cari ini, lu harus cari itu. Itu dunia. Tapi orang yang ngerti firman, cut, lu cariin. Kalau dalam malaikat, ini nanti saya ajarin malaikat lebih panjang lagi loh. Orang yang ngerti otoritas, dia punya anak buah, namanya malaikat. Kalian sudah diberikan malaikat waktu satu persatu. Kalau kalian mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kemampuan dirimu sendiri, kau harus ngelakuin hal gitu. Kamu gak perlu capek. Itu malaikat yang kerja. Percaya? Otak yang selalu mesti kerja, mesti datang, mesti ini susah terima. Dulu sebenarnya dulu bekas sama Hani madam ngomong gitu. Waduh, kalau ngomong Korea mesti hati-hati. Maksudnya mesti apa? Khotbah, kan saya ngomong khotbah masalah bukan kerja keras. Karena dia tipenya pekerja keras. Benar-benar bekerja keras sampai malam. Memang kaya. Tapi udah. Prinsipnya jangan ikutin sistem dunia. Amin. Kalau kamu mau hidupnya enak, ikutin sistemnya Tuhan. Kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Bukan karena kuat dan gagahku, tetapi oleh Rohku, kata Tuhan. Oleh Rohku. Ada namanya roh malaikat. Makanya dulu ada yang gak setuju sama saya masalah malaikat. Malaikat hikmat. Terserah. Saya ya karena ya memang kalau orang gak dengerin dasar masalah malaikat. Ketika saya bicara bahwa kita nih punya malaikat hikmat. Jadi mempertanyakan seperti seolah nih kayaknya udah mulai gak bener nih. Semua saya pakai ada firmannya. Saya tidak akan pernah mau menyeleweng. Karena semua ada dasar-dasar firman Tuhan. Karena saya murni ketika mengajarkan uang. Saya murni mengajarkan uang. Saya ngomong kamu persepuluhan. Ya. Bukan tujuan yang susah kamu memberi. Kamu gak usah beri di Mahanaim. Kamu kasih gereja yang dulu yang waktu kamu SD lah, SMA lah. Atau yang kamu yang lebih senang atau lebih percaya. Kasih ke sono. Tidak perlu kasih ke sini. Saya cuma hanya mengajarkan persepuluhan. Itu adalah haknya Tuhan. Kalian gak mau ngelakuin, sok silakan. Karena memang nyawamu belum dikasih. Jadi waktu kemarin Sabtu saya baru ngerti. Karena memang belum ada pewahyuan. Gak bisa. Pengertian membuat orang punya pewahyuan akhirnya ini membuat keyakinan oke. Ada tindakan. Kamu gak mungkin akan memberi kalau kamu gak yakin. Dan saya gak bisa memaksa itu. Karena itu keputusan pribadi. Ya, itu urusan kita masing-masing. Yang tadi benar. 90% lebih baik kau hidup dia berkati. Daripada 100% gua ambil. Tapi hidup di dalam kutuk. Arti selalu bahaya mengintangi. Tetapi kalau kamu memberi karena ketakutan, itu salah. Kamu harus memberi persepuluhan karena pewahyuan. Karena ngerti. Bukan karena takut. Sehingga orang tuh memberi gak konsisten. Karena memang gak dapat pewahyuannya. Gak ngerti. Dia tetap bersikeras.
Enggak, buat saya dulu. Enggak bisa. Karena memang saya butuh. Tuhan ngertilah saya. Memang saya dapatnya juga dikit. Jadi Tuhan ngertilah ini buat saya dulu. Tuhan tuh tahu hati saya. Saya serahin hati saya. Tapi uang saya tidak serahin. Di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Barang siapa menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangan. Gak usah memberi kalau kamu gak yakin. Saya ngajar memberi bukan untuk menarik duit kamu. Saya mengajar memberi sesuai dengan firman Tuhan. Jangan pernah memberi Mahanaim kalau kamu gak tahu. Gak yakin. Karena segala sesuatu diberikan harus dengan sukarela. Amin. I'm free. Karena saya mengajar keuangan ini akan berminggu-minggu, bisa beberapa bulan. Jadi pelajarin lagi. Sampai kalian benar-benar tertanam. Sabtu nanti ini. Kalian pelajarin sampai Sabtu nanti kita pelepasan. Gue harus lepas nih otak bego gue nih, roh bego gue nih. Gue harus lepasin roh setan marah gue nih. Gue harus lepasin nih setan khawatir gue yang begitu kuat nih. Nih roh bebal nih gue mesti lepasin nih. Allah bergerak bukan karena kebutuhanmu yang di ujung tanduk. Yang gak bisa kamu makan, yang kamu gak punya duit. Tuhan bergerak karena engkau ngerti. Amin. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Oke, masih.